Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Hewan yang bisa terbang dikelompokkan ke dalam aves atau burung-burung. Namun, kelelawar tidak termasuk ke dalamnya karena mereka menyusui atau mamalia. Bayi kelelawar makan dari susu sang induk. Untuk bisa terbang, kelelawar mencerna makanannya dengan sangat cepat. Mereka pun kadang menghabiskan waktu 30 menit hingga 1 jam istirahat sebelum mereka terbang setelah makan yang kemudian membantu penurunan berat badan mereka. Terdapat lebih dari 1.400 spesies kelelawar di seluruh dunia yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelelawar buah dan kelelawar pemakan serangga. Kelelawar adalah hewan nokturnal yang berarti mereka aktif pada malam hari dan tidur pada siang hari. Sering kita lihat kelelawar tertidur sambil bergelantung di balik pohon. Kaki mereka yang rileks membuatnya bertingkah sedemikian dan akan tiba-tiba jatuh saat waktunya hendak terbang. Karena sayap mereka yang kecil tidak bisa membuatnya terbang langsung ke atas layaknya burung. Tidak semua kelelawar bergantung terbalik, karena pada 6 spesies tertentu mereka tidak bergelantungan terbalik. Mereka memiliki bantalan penyedot di anggota tubuhnya yang memungkinkannya menempel di permukaan. Ahli saraf dari Universitas Brown, James Simons, telah mendokumentasikan perburuan mangsa yang dilakukan oleh kelelawar yang terbang sendirian maupun berkelompok. Dari dokumentasi tersebut terbukti bahwa kelelawar tidak saling menabrak satu sama lain meski terbang bersamaan. Simon dan rekan penelitiannya menemukan bahwa kelelawar memancarkan frekuensi suara mendeteksi gerakan dan hambatan sekitar. Mereka membuat template mental atau membedakan satu dengan lainnya sehingga disebut sebagai kemampuan menggunakan gema sebagai pengidentifikasi oleh objek yang tidak terlihat. Kelelawar memiliki peran penting dalam ekosistem karena mereka membantu mengontrol populasi serangga dengan memakan serangga secara besar-besaran. Bahkan kelelawar memakan serangga hingga 50% dari berat badannya. Kelelawar juga merupakan penyerbuk penting dalam ekosistem. Mereka membantu membuahkan berbagai macam tanaman dengan menyebarluaskan serbuk sari. Kotoran mereka juga sangat bermanfaat sebagai pupuk dan bahan pengawetan fosil. Perlu diketahui juga bahwa kotoran kelelawar ini disebut juga sebagai guano. Pupuk yang disebut pupuk guano ini mengandung nitrogen, fosfor, dan potasium yang sangat bagus untuk tanaman. Guano juga mengandung amonia, asam urat, asam folat, asam oksalat, dan asam karbonat, serta garam tanah. Beberapa jenis kelelawar memiliki ekor yang panjang, dan beberapa bahkan memiliki struktur seperti belalai yang membantu mereka memegang mangsa. Sebagian besar kelelawar menggunakan echolocation, yaitu menghasilkan suara ultrasonik dan mendengarkan gema dari benda sekitar untuk menemukan mangsa dan menghindari rintangan. Echolocation pada kelelawar berguna juga saat mencari makan di malam yang gelap. Kelelawar akan memproduksi dejakan atau suara melengking bernada tinggi yang bahkan tidak tertangkap pendengaran manusia. Inilah yang sering kita sebut dengan ultrasound. Kelelawar hidup pada berbagai tipe habitat seperti gua, hutan alami, dan perkebunan. Secara umum, habitat tinggal kelelawar terdapat di daerah yang tertutup dan lembab. Namun secara umum ada juga habitat kelelawar yang di pohon besar. Beberapa jenis kelelawar memiliki harapan hidup yang cukup panjang. Kelelawar memiliki banyak karakteristik yang menjadikan mereka hewan yang istimewa dan mengejutkan. Salah satunya fakta bahwa mereka telah mengembangkan sistem kekebalan yang memungkinkan mereka untuk melawan berbagai jenis virus, termasuk coronavirus.
Selain itu adalah bahwa mereka dapat memiliki umur yang sangat panjang, bergantung pada ukurannya. Kelelawar dapat hidup 15, 20, dan bahkan lebih dari 30 tahun. Memahami aspek biologis dan molekuler kelelawar dapat membantu kita menemukan kunci untuk mengendalikan virus yang mempengaruhi manusia, kata Aguirre, yang juga pendiri program untuk konservasi kelelawar Bolivia. Para ilmuwan sedang meneliti apakah umur panjang kelelawar mungkin terkait dengan kapasitas regeneratif sistem kekebalan tubuh mereka, serta mekanisme yang telah mereka kembangkan untuk hidup berdampingan dengan virus. Beberapa populasi kelelawar terancam oleh hilangnya habitat, penyakit, dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, konservasi kelelawar menjadi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kelelawar seringkali dihubungkan dengan ikon horor dan sering digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya penampilan kelelawar dalam cerita-cerita horor, film, dan mitos. Selain itu, kebiasaan kelelawar untuk terbang pada malam hari dan penampilannya yang gelap juga telah memperkuat asosiasi ini. Namun, penting untuk diingat bahwa kelelawar adalah makhluk yang penting dalam ekosistem dan bukanlah hewan yang menakutkan secara alami. Hal ini terutama terjadi pada budaya barat. Saat ini, kelelawar masih sering dianggap sebagai hewan yang menakutkan. Namun, banyak juga yang menyadari betapa pentingnya kelelawar bagi ekosistem dan manusia. Dan sekali lagi, kelelawar adalah salah satu hewan yang sangat efektif dalam mengendalikan populasi serangga, sehingga membantu mengurangi kerusakan tanaman dan risiko penyebaran penyakit yang dibawa oleh serangga. Dalam kesimpulannya, kelelawar sering dikaitkan dengan vampir karena beberapa spesies kelelawar memakan darah. Dan karena kelelawar sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis dan menakutkan. Namun, sangat penting untuk diingatkan bahwa kelelawar sangat bermanfaat bagi manusia dan ekosistem, dan tidak selalu harus dianggap sebagai makhluk yang menakutkan atau berbahaya. Kelelawar merupakan jenis mamalia kecil yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Yang umumnya, kelelawar hanya mempunyai satu bayi per tahun. Beberapa mungkin memiliki 2 hingga 4 bayi per tahun. Dilansir dari The Amazing Bed, kelelawar kawin di musim gugur dan akan melahirkan di musim semi. Banyak kelelawar betina yang menyimpan sperma jantan hingga musim semi, sementara yang lain menahan agar sel telur yang dibuahi agar tidak tumbuh hingga saat itu. Keuntungan kawin di musim gugur bagi kelelawar berkaitan dengan ukuran tubuh mereka yang kecil. Di musim semi, kelelawar makan lebih sedikit, sehingga kelelawar jantan tidak cukup kuat untuk sehat yang akan membuat proses perkawinan menjadi lebih sulit. Kelelawar pun menghindari masalah tersebut dan memilih untuk kawin di musim gugur. Kehamilan kelelawar berlangsung selama 6 hingga 9 minggu. Lama kehamilan ini bergantung pada spesies, cuaca, iklim, dan ketersediaan makanan. Selama musim melahirkan, kelelawar menjadi sangat sensitif. Ia dapat menelantarkan anaknya jika merasa terganggu. Setelah melahirkan, induk kelelawar akan menjaga bayinya dengan sangat hati-hati. Bayi kelelawar disusui oleh sang induk selama 4 hingga 5 minggu. Jika sudah cukup umur untuk terbang, para bayi kelelawar pun mulai keluar sarang untuk mencari makanannya sendiri. Dalam menghindari cuaca kering, kelelawar melakukan estivasi. Tujuan kelelawar melakukan estivasi adalah untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air. Estivasi ini pun dilalui oleh kelelawar dengan bergerak-gerak mencari tempat perlindungan dan tidur. Dan biasanya mereka melipat sayap di samping tubuh. Tetapi untuk berhibernasi, kelelawar membungkuskan sayap ke badan. Posisi nyaman ini menghemat kelembapan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Dalam penutup naskah ini, mari kita merangkum pentingnya pelestarian kelelawar.
Kelelawar adalah makhluk yang memainkan peran penting dalam ekosistem kita. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga yang jika dibiarkan berkembang biak dapat mengganggu pertanian dan menyebabkan masalah kesehatan manusia. Selain itu, penelitian terbaru tentang mengungkapkan potensi besar dalam studi kelelawar untuk mengembangkan obat-obatan dan pemahaman lebih lanjut tentang virus-virus. Dengan dilindungi habitat kelelawar, membatasi penggunaan pestisida yang berbahaya, dan meningkatkan kesadaran tentang manfaat ekologis dan ilmiah yang dimiliki oleh kelelawar. Kita dapat berkontribusi pada keseimbangan alam dan kesejahteraan manusia. Kelelawar adalah salah satu contoh nyata bagaimana setiap makhluk di planet ini memiliki peran yang tak ternilai dalam menjaga ekosistem kita. Mari kita berupaya dalam melindungi dan melestarikan kelelawar agar warisan mereka dapat dinikmati oleh generasi mendatang.